Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sani Hidayat. Saya dari kelas A3 Prodi Pendidikan Jasmani dengan nomor NPM 25190113. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan tentang dasar-dasar pembelajaran pendidikan jasmani sekolah dasar yang akan ini di part 2. Ya, kembali lagi di sini bersama saya di part 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pembelajaran pendidikan jasmani sekolah dasar yang dibagi menjadi 6 bab. Bab 1. Bab 1. Pendidikan jasmani di sekolah dasar. Yang pertama, pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, dan pengetahuan. Yang kedua, tujuan pendidikan jasmani. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif, efisien, indah, dan sempurna. Dan yang ketiga, pendidikan sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar adalah upaya untuk mengembangkan potensi anak atau peserta didik untuk mencapai kedewasaan. Bab 2. Proses pembelajaran. Yang pertama, A. Faktor pendukung pembelajaran. 1. Pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku akibat pengalaman. B. Kesiapan guru mengajar penjas di sekolah dasar. 1. Konsep dasar mengajar. Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung untuk memungkinkan berlangsungnya proses belajar. Bab 3. Kemampuan belajar gerak. A. Konsep dasar belajar gerak. Setiap makhluk yang hidup pasti akan melakukan gerak. Gerak merupakan salah satu ciri khas kehidupan. Proses gerak tidak begitu saja terjadi pada diri manusia. C. Gerak lokomotor. Gerak dasar fundamental merupakan suatu gerakan-gerakan dasar yang perkembangannya sangat sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. B. Tahapan gerak. Yang pertama, tahap kognitif. Yang kedua, tahap asosiatif. Yang ketiga, tahap otomatis. D. Gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang berproses pada sumbu di bagian tubuh tertentu, seperti memutar lengan, mengayunkan kaki, dan memutar togok. E. Gerak manipulatif. Sedangkan gerak manipulatif adalah gerakan memainkan objek tertentu dengan menggunakan bagian tubuh tertentu, seperti memainkan bola dengan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. F. Tujuan belajar gerak. Belajar gerak tidak hanya terpaku pada gerakan saja, tetapi bagaimana suatu gerakan tersebut dapat dipahami, dimengerti, dan dilakukan dengan benar. Bab 4. Perkembangan anak usia sekolah dasar. A. Dasar-dasar perkembangan anak. Seringkali perkembangan motorik anak diabaikan oleh orang tua, pembimbing, bahkan guru sendiri. Hal ini lebih dikarenakan belum pahamnya mereka bahwa perkembangan motorik menjadi bagian yang tidak terpisah dalam kehidupan anak, agar semua pihak yang berkepentingan memahami dan mampu menerapkan pada anak didiknya. D. Yang pertama, adanya korelatif positif yang tinggi antara keadaan jasmani dan presentasi. Yang kedua, sikap tunduk kepada peraturan-peraturan permainan tradisional. Yang ketiga, adanya kecenderungan memuji diri sendiri. Yang keempat, membandingkan dirinya dengan anak-anak yang lain. Dan yang kelima, apabila tidak menyelesaikan suatu soal, maka itu dianggap tidak penting. Perkembangan anak usia SD dan implementasinya terhadap pendidikan. Setiap individu mempunyai tugas-tugas perkembangan untuk memenuhinya. Demikian anak usia SD memerlukan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugas perkembangannya. D. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik dan intelektual
anak usia 6-12 tahun nampaknya cenderung lamban. Pertumbuhan fisik anak menurun terus, kecuali pada akhir periode. Perkembangan kepribadian. Dalam situasi sosial yang kompleks, guru dan orang tua menunjukkan perhatian terhadap usaha untuk mengembangkan pola kepribadian anak untuk mencapai suatu penyesuaian diri yang baik dalam lingkungan, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan mendatang. Perkembangan motorik anak. Motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerakan manusia, sedangkan psikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Bab 5. Bimbingan di sekolah dasar. Konsep dasar bimbingan di sekolah. De Jumhur dan Moh Surya mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah. Layanan bimbingan di sekolah dasar. Membantu siswa yang lebih matang dan lebih menguatkan dirinya, membantu siswa maju dengan cara yang positif, membantu dalam sosialisasi siswa dengan manfaat sumber-sumber dan potensinya sendiri. Bab 6. Pendidikan jasmani dalam karakteristik. Karakteristik peserta didik usia dasar. Kajian tentang mengkaji tentang karakteristik anak usia SD serta perbedaan individu kebutuhan anak usia SD dari usia uraian dalam kedua modul tersebut. Anda dapat menyimak bahwa karakteristik yang menonjol pada anak usia sekolah dasar adalah senang. Aktivitas pendidikan jasmani bagi murid SD. Sebagai guru penjas di sekolah dasar, Anda harus memberikan kesempatan untuk para murid dalam melakukan kegiatan pendidikan jasmani, yaitu dalam bentuk aktivitas, keterampilan, dan beberapa macam cabang olahraga lainnya. Contohnya ialah bermain bola besar, bermain bola kecil, bermain yang bersifat lomba untuk menumbuh kembangkan daya saing yang sehat. Mengukur kemampuan diri sendiri. Implikasi karakteristik dan kebutuhan anak SD terhadap penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang telah disampaikan bahwa karakteristik pertama anak SD adalah senang bermain. Karakteristik ini menurut guru penjas SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih bagi siswa kelas rendah.